Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kita sekarang berada pada kegiatan bedah buku ya, yang untuk membahas masalah Nganjuk dalam lintasan sejarah Nusantara ini nampaknya kali pertama. Kali pertama untuk dilaksanakan, meskipun ini melalui kegiatan webinar. Ini nanti kami akan mengikuti pelaksanaan kegiatan diskusi kesejarahan ini sesuai dengan rundown yang sudah disiapkan. Ya, nanti untuk perjalanan selanjutnya situasional saja, nggih, Bapak Ibu, karena di sini nanti saking banyaknya acara dari pemateri juga ada 4 orang, ditambah nanti sambutan. Ini nanti sambutannya jadi Pak Amin ya, yang mewakili dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Untuk keynote speaker-nya, agar tidak berlarut-larut, kita mulai saja. Bahwa untuk yang pertama, saya mohon dari Pak Amin Fuadi dari Dinas Parporabut Kabupaten Nganjuk untuk memberikan sambutan sebagai keynote speaker. Dipersilakan kepada Bapak Amin Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat di tengah kondisi pandemi saat ini. Mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Parporabut yang pada saat ini karena kesibukannya beliau belum bisa hadir untuk mengisi yang seharusnya memang rencananya Kepala Dinas, namun mewakilkan kepada saya. Pada kesempatan ini dari dinas sekali lagi kami menyambut dengan senang sekali kaitannya dengan pemaparan atau acara bedah buku pada siang hari ini, karena bagaimanapun perlu disadari bahwa Nganjuk ini kalau kita lihat bahwa potensi kesejarahannya ini sangat-sangat luar biasa. Ya, kita bisa kilas balik ya, pada masa era prasejarah hingga sampai nanti ke masa-masa pasca kemerdekaan. Ini potensi-potensi arkeologis yang ada di Kabupaten Nganjuk ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Kemudian kaitannya dengan era masa prasejarah ini untuk di Kabupaten Nganjuk ini sudah sangat tak terkira ya, dan ini sangat memungkinkan para penulis sejarah ini untuk membedahnya secara lebih detail lagi, dan demikian juga pada era-era masa klasik atau kita sebut masa-masa zaman kerajaan ya. Nah, ini mulai dari Mataram kuno ya sampai atau Mataram Medang sampai nanti pada Mataram Islam. Ini sangat-sangat luar biasa potensi yang ada kaitannya dengan kesejarahan di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, pada era kolonial Belanda dan Jepang pun potensi kesejarahan yang belum tergali ini sangat-sangat luar biasa. Nganjuk boleh dikatakan daerah kecil tapi sangat istimewa, saya bisa katakan demikian, karena di Nganjuk dengan kota yang sedemikian kecil ini pernah terdapat 5 kadipaten, yaitu Pace, kemudian merapat menjadi 3, yaitu Kertosono, Nganjuk, dan Brebes, yang pada akhirnya
mungkin akan dirangkum menjadi satu pada saat awal-awal itu menjadi Kadipaten Gubek, dan kemudian oleh Belanda dipindahkan ke Nganjuk menjadi Kabupaten Nganjuk. Nah, demikian pula untuk Nganjuk ini dengan kota yang sekecil ini pernah dibangun 7 buah pabrik gula yang itu cukup besar-besar pada saat itu. Nah, ini menandakan bahwa Nganjuk termasuk daerah yang dianggap penting kaitannya dengan potensinya pada saat itu oleh Belanda. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Parpolabut ini sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Mas Eko kaitannya dengan penulisan buku sejarah ini, ya, yang ini barangkali mungkin rentang catatan yang bisa dicantumkan dalam ini dalam lintasan sejarah Nganjuk, dalam lintasan sejarah Nusantara ini baru sampai pada masa kolonial Belanda. Akan tetapi dari Mas Eko ini harapannya nanti akan menjadi titik balik para sejarawan Nganjuk lainnya, terutama yang muda-muda yang sangat banyak jumlahnya ini, untuk kemudian bersedia ya mau melakukan kajian-kajian sehingga nanti bisa muncul sebagai sebuah buku. Dan karya Mas Eko ini bisa kami katakan bahwa ini adalah ibarat air di padang gersang, ya, adanya air yang di padang gersang, sehingga di tengah kekosongan yang sedemikian panjang kaitannya dengan ketiadaan buku-buku sejarah lokal Nganjuk, ini adanya buku Mas Eko ini sangat-sangat berarti sekali. Nah, oleh karena itu kami dari dinas ini menyambut baik kehadiran buku Mas Eko ini, dan sekali lagi kami sampaikan selamat kepada Mas Eko sudah mampu menerbitkan buku Nganjuk dalam lintasan sejarah Nusantara ini. Kemudian juga ini momen yang sangat tepat karena berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Nganjuk, tepatnya nanti tanggal 10 April nanti, ya. Jadi ini tentu akan sangat berarti bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk. Apalagi di Kabupaten Nganjuk sendiri masih banyak terjadi, terutama kaitannya dengan sejarah Nganjuk yang pada masa era kolonial ini masih banyak terjadi pertentangan, artinya banyaknya penyampaian sejarah yang kurang berdasarkan fakta-fakta yang otentik. Nah, ini kehadiran buku Mas Eko ini akan sangat membantu meluruskan yang beberapa hal yang keliru. Sebagai contoh, yaitu barangkali masyarakat juga paham bahwa selama ini ada anggapan bahwa Boyong Nganjuk itu tanggal 9 April. Ini sangat-sangat salah sekali, dan itu sebenarnya dari kami Parpolabut juga sudah berupaya, namun demikian umpan balik atau imbangan dari yang terkait ini masih sangat kurang, jadi kami pun juga terbentur kaitannya dengan ini. Oleh karena itu, dengan adanya buku-buku semacam ini yang memang menulis berdasarkan data faktual, itu akan sangat membantu sekali. Sekali lagi bahwa sejarah ini adalah ilmu yang terus berkembang, artinya bahwa pada saat ini barangkali seorang penulis ini menulis dengan bukti-bukti yang telah diketahui atau diperolehnya, kemudian pada masa kemudian hari manakala ada bukti-bukti baru yang itu bisa menguatkan, itu juga otomatis akan ada pergeseran kaitannya dengan penulisan sejarah. Tentunya ini semua karya Mas Eko ini akan menjadi semacam pemicu, harapannya demikian, pemicu pada para penulis-penulis sejarah Nganjuk. Ini barangkali kami menunggu dari Pak Rudi, Pak Sukadi sendiri, kemudian dari teman-teman Kota Sejuk yang lain, ya, kemudian dari sejarawan-sejarawan muda, kemudian alumni jurusan sejarah dari berbagai perguruan tinggi. Ini banyak sekali di Nganjuk ini. Nah, ini harapannya monggo ayo kita tulis sejarah lokal Nganjuk yang ternyata potensinya sangat luar biasa. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili dinas mengucapkan selamat kepada Mas Eko
atas terwujudnya buku Nganjuk dalam Lintasan Sejarah ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi karya yang pembuka Mas Eko untuk menulis karya-karya selanjutnya, dan itu akan berpengaruh kepada penulis-penulis yang lainnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amin Fuadi. Ini Kasih Museum Sejarah dan Keporbakalaan. Jadi tepat sekali kalau Pak Amin Fuadi ini bercerita tentang sejarah Nganjuk. Harusnya Dinas Pariwisata itu ya banyak orang-orang seperti Pak Amin ini. Tapi Dinas Pariwisata cuma Pak Amin saja. Jadi single fighter. Jadi ini pemirsa, di Pak Amin di pariwisata ini Pak Amin ini single fighter, sehingga berjuang sendirian. Dan nanti di Dinas Pariwisata banyak orang-orang yang selevel Pak Amin Fuadi. Terima kasih Pak Amin, saya mencatat banyak ini sebenarnya ada filosofi yang sangat apa itu. Tadi saya merinding sekali ketika Pak Amin menyebut bahwa bukunya Mas Eko ini seperti air di padang gersang. Air di padang gersang artinya seteguk air yang ada di dalam padang gersang itu sangat bermanfaat bagi siapa yang sedang apa itu istilahnya haus. Itu Pak Amin ya. Karena di Nganjuk terus terang aja sampai sekarang ini banyak orang yang haus tentang kesejarahan yang lurus. Jadi dari Pak Amin tadi memberi peluang bagi penulis-penulis baru untuk menulis sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena dari Kota Seju ini hampir setiap hari melakukan penelusuran sejarah dan ditulis. Ini hebatnya seperti itu. Tidak hanya sejarah alam juga diopeni. Gitu. Terus berikutnya tadi saya juga menulis tentang sejarah yang ditulis itu mulai dari zaman prasejarah. Jadi Nganjuk itu sudah teruji nggih Pak Amin, teruji oleh pakar dari Balai Arkeologi Yogyakarta maupun dari BSMP Sangiran dan beberapa pakar yang lain sampai kepada era Mataram klasik, kemudian berlanjut ke kolonial Belanda, Jepang dan sebagainya. Sehingga memiliki peluang yang banyak untuk berbicara tentang kesejarahan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Untuk selanjutnya Pak Amin jangan beranjak kemana-mana, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang mengarah kepada jenengan terkait dengan kesejarahan yang ada di Kabupaten Nganjuk.